disebut sebagai pihak pertama. Nama Pratiwi Novianti dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri dan atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, alamat dan seterusnya untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Polemik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan dampak penggunaan uang donasi untuk pengobatan mata kepada pihak pertama menjadi tertunda. 2. Menindaklanjuti mekanisme pengelolaan donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan terbuka dan surat dari Praneda dan Partners selaku kuasa hukum pihak kedua dengan surat nomor 302 P dan P Romawi 11 2024 19 November 2024. 3. Saran pembinaan dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana ditegaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2024 dan 21 November 2024. 4. Bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polemik uang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan permasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh saran dan pendapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyepakati hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagai berikut. Disimak ya kawan-kawan ya. Pasal 1 ayat 1. Maksud dan tujuan kesepakatan ini adalah sebagai tata laksana kelola agar penggunaan dana donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama M. Agus Salim yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 rupiah dilakukan dengan baik secara transparan dan akuntabel. 2. Para pihak setuju agar supaya penggunaan dana donasi dilakukan sesuai peruntukan utama, yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama. Pasal 2 ayat 1. Para pihak setuju dan sepakat dana donasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 rupiah sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan luka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya apapun juga dengan alasan apapun juga. Nangkap ya teman-teman ya? Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yang disepakati. Itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu di Gedung Juang kan? Itu yang ditawarkan oleh Brian Paneda dan Partners sebagai kuasa hukumnya. Dan itu disepakati dalam poin ini. Ayat 2. Setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terlebih dahulu disepakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan, kebaikan, dan pengobatan guna kesembuhan pihak pertama. 3. Pihak kedua dengan persetujuan pihak pertama akan menyalurkan uang donasi dengan cara mendepositkan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua sebagaimana diatur oleh butir 2 di atas. Ayat keempat. Apabila diperlukan biaya operasional dan obat-obatan dalam rangka pengobatan pihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta rupiah, pihak kedua dapat memberikan terlebih dahulu sejumlah uang tersebut dalam bentuk PT dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan obat-obatan yang diperlukan kepada pihak kedua ataupun reimbursement. Yang kelima, setiap pengeluaran dana dari rekening yayasan yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pengobatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit, apotik, dan atau tanda terima dari pihak pertama guna kepentingan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat 1. Apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan yang pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat
pihak pertama yang diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak asing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas. Para pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab, berlandaskan moral kemanusiaan. Yang selanjutnya, kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Teman-teman bisa lihat, pihak pertama di sini Agus Salim dan pihak kedua di sini Pratiwi Novianti. Dan di sini seharusnya yang menandatangani saksi-saksi penasihat hukum warga Farad Abbas, Brian Padeda, Krisnamurti, dan Gary Julian. Nah, ini dia teman-teman. Harusnya tadi ada masukan untuk Denny Sumargo untuk menandatangani di sini, dan itu juga disepakati sebagai pihak yang mengetahui dalam hal ini. Tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman saksikan barusan. Ya, teman-teman nilai sendiri. Itu kira-kira. Ada pertanyaan untuk ke para kuasa hukum? Silakan. Bang, ini kan terkait donasi dari pihak Tenopi, artinya tidak sepakat ya. Nah, terus gimana ke depannya, Pak? Bukan dari Bang Krisna atau Bang Farah, boleh? Saya bingung artinya tidak sepakat mana. Karena dari awal karena dari awal mereka yang buat draftnya, lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos, lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu, ya kan, bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian di sini dan poin-poinnya. Kita kemudian juga keberatan di sini justru kenapa seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, ya kan, Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi dibuka untuk apa? Untuk, ya kan, pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah, ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Nah, masalahnya sekarang di sini pertanyaan kita kan, ini uangnya kan tidak bergeser, ada di yayasan. Nah, sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu uangnya ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah lihat nih wujud uangnya. Nah, ini masalahnya kan. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Nopi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu kan masih ada atau tidak? Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Itu dan teman-teman tahu nggak? Harusnya diperiksa hari Senin. Karena untuk pemeriksaan pengadilan kemarin dan hari ini ditunda, operasi ditunda. Berarti ini betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 100-200 juta, ayo siap, kita datang. Hari ini diperlama, nunggu tanda tangan Densu, ngapain? Ya kalau punya tiket baiknya, jangan menggantungkan orang seperti ini gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata, kita akan lawan. Ya, tidak boleh di yayasan main-main seperti ini. Tidak boleh juga YouTuber. Ya kan kita jelas, bantulah seikhlasnya. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpen. Baru kita minta, ini kan sudah di Agus. Sudah masuk ke rekening Agus. Nah, kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Dan saya lihat ini, kalau mereka punya ikat baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya dekatnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu, pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang, itu kan yang lain. Ada nggak orang diundang, dia kan minta diundang, ketemu, tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada, gedung semua ditanggung sama Krisnamurti. Tiba-tiba dia datang,
pakai lipstick, habis dari salon. Kemudian pas dimulai ngomong, saya menolak apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft, yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah. Oke, tapi yang terjadi kayak gitu tadi modelnya. Yang sekarang masyarakat lihat, ya, selama ini kalian bilang Farhad jahat, Farhad zalim. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu. Main-main. Dan kalian lihat pengacaranya yang langsung mundur, marah, malu, sampai nangis tuh Brian, bayangin. Coba kalian lihat, coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, nggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung di sini, nggak ada. Ini yang terjadi seperti ini. Uangnya aku semua dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, mungkin sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu kan? Ya. Makanya hari ini saya pakai baju hitam semua. Itu bukan lambang duka kami terhadap Agus tercinta. Tenang Gus, kita punya baju hitam semua nih Gus. Ini menandakan kegelapan matamu, tapi bukan kegelapan hatimu. Ya, kamu menangis di sini, semoga Indonesia lihat ya, bukan drama ini. Tapi kamu dizolimi di sini Gus. Kamu tahu dari jam 8 sudah duduk di sini. Jam 1 baru mulai. Jam 2 kamu boleh saya katakan ini dibantai kamu Gus. Tetapi tenang Gus. Masyarakat melihat bukan kamu yang jahat. Karena uang itu ada sama mereka. Kamu yang dijahatin, kamu yang dikorban Gus. Sabar Gus. Tuhan bersama kita Gus ya. Bismillah. Ya, silakan. Ini kan kita nggak ada di forum ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dari TNI sendiri? Apa yang bikin dia nggak setuju pada itu? Gini ya, jadi teman-teman, kita sudah mulai pertemuan itu tadi. Boleh izin menjelaskan ya, Bang Farhad ya, karena saya jadi di lokasi juga. Jadi saya tadi tiba di sini pukul 10 dan sudah kemudian bertemu dengan Bang Samudi dan nyusul Bang Farhad, nyusul Bang Brian Paneda, dan terakhir itu ada Tenovi. Dan sebelum Tenovi tadi berbicara dengan kita, kita tadi sudah bicara dengan Bang Brian Paneda dan juga Bang Geri selaku tahu kan yang mewakili pihak yayasan juga gitu loh. Di sana itu nggak ada persoalan sebetulnya dengan kesepakatan ini. Ada beberapa poin tadi yang memang dibahas. Ini kaitannya dengan Kementerian Sosial tadi Bang ya, yang dirasa kemudian apakah kemudian penting ataupun wajib dalam poin itu untuk meminta izin atau persetujuan dari Kementerian Sosial untuk menggunakan sisa donasi. Ada kata kemudian ada sisa untuk pengobatan Agus. Kira-kira gitu. Tapi akhirnya bisa clear. Semua sepakat, oke, memang perlu kemudian ada pemantauan dari dinas sosial di sana. Dan sampailah pada akhirnya kita mengundang teman-teman naik ke atas. Ada percakapan berikutnya dari pihak Tenovi meminta untuk kemudian Bang Deddy Sumarko dilibatkan untuk menandatangani draft kesepakatan bersama ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini ada pihak pertama, pihak kedua, dan ada di sini rencananya ada pihak Bang Deddy Sumarko. Itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Bahkan tadi saya ada ide bila perlu video call sekalian untuk menyaksikan kesepakatan ini sebagai dia yang mengetahui kira-kira. Terus ada juga sifatnya addendum ataupun poin-poin yang ditambahkan di dalam dari pihak Bang Deddy Sumarko. Kira-kira begitulah untuk menginisiasi atau permintaan dari Bang Deddy Sumarko. Itu juga nggak ada persoalan sebetulnya. Sampai pada akhirnya nanti ketemu di media sosial di Kemensos untuk menambahkan itu. Kira-kira gitu ya Bang ya. Betul. Nah, di luar dugaan yang seperti ini teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menjelaskan. Saya sebagai seorang yang menengahi di sini, saya juga nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ya teman-teman juga bisa menilai sendiri. Jadi di forum ini kuasa hukumnya sendiri mengundurkan diri. Ya, saya nggak ada penjelasan lain selain itu. Kira-kira gitu lah. Karena semua ada di sini. Bahkan teman-teman bisa lihat ya di poin ini kalau tadi simpulkan sebenarnya semua uang itu tetap di yayasan siapa? Dikelola di sana seorang akuntabel untuk berbuat dan sifatnya juga rinci.
sifatnya juga tadi disebutkan itu hanya untuk keperluan pengobatan matanya Agus, semua udah oke. Bahkan melibatkan Kemensos juga oke dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu ada adendum lain ya, ada juga ya atau tambahan poin lain yang mau ditambahkan di situ tiba-tiba ya. Tapi lagi-lagi ini draft semua dari kuasa hukumnya Tenovi, dari pihaknya Tenovi yang disampaikan di sini. Dan nggak ada masalah, saya jadi saksi nggak ada masalah tadi percakapan itu. Sampai pada akhirnya ada di depan ini. Kalau ada dinamika itu biasa yang terjadi, tapi sampai pada akhirnya mundur, saya nggak tahu tiba-tiba gitu. Dan sedikit lagi Bang Sarimo. Dan di poin ini juga nggak ada kan kesepakatan untuk mencabut surat laporan kan teman-teman. Saya tadi minta tuh Bang Farhat Abbas besar nantinya, Bang, abang begitu tanda tangan ini abang harus cabut tuh yang di PMJ kepada Tenovi. Nggak ada lagi yang namanya pemerasan dan pencemaran nama baik. Arena urusan donasi harus selesai di sini juga. Selesai. Dan tadi mau sepakat seharusnya untuk mencabut itu. Tapi di luar dugaannya ininya seperti ini. Ya. Pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi. Ya, Sambil saya lanjutkan sedikit saja bahwa di sini sudah dari tim dari Pak Krisna dan Pak Farhat Abbas sudah sangat mengesampingkan konteks hukumnya bahwa Novi di situ dan Densu melakukan donasi tanpa izin. Kita sepakat itu ancaman hukumannya 3 bulan. Kita kesampingkan itu agar terjadi perdamaian karena kita mengutamakan rasa kemanusiaan. Nah, kita lihat Novi juga beranggapan seperti itu, tapi dia sendiri yang berada di sini, padahal dengan itikat baik, akan tetapi dengan sendirinya pergi. Nah, artinya tidak bisa di situ ada itikat baik dan seperti yang disampaikan tadi bahwa pengacaranya pun mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Cukup. Bang Krisna atau mungkin kan gagal ya. Apakah nanti mau ada rencana pertemuan kembali dengan perdamaian? Mungkin lagi lah. Ya kalau udah lihat situasinya gini, sepertinya udah nggak mungkin lagi, apalagi komunikasinya dengan Mas Brian. Ya Mas Brian juga ada mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Ya kita on the track kepada apa yang udah ditempuh oleh Pak Farhat. 1000% bilang pidana dan perdata. Ya, pidana dengan perdata. Berarti proses hukum di pengadilan aja ya. Berarti nggak ada jalur damai untuk Ini ramai. Ini cabut laporan polisi. nggak ada kata-kata perdamaian kembali Pak. Ya apa mau dicabut lapor polisi, orang kesepakatannya nggak ditandatangani. Apa mau dicabut? Kalau hari ini saya lihat ya, bukan Novi yang kabur. Ya. Hari ini saya lihat bukan Novi yang kabur, pengacaranya kabur dari Novi. Iya. Iya benar. Merasa di-prank sama Novi, ya. Malu. Itu yang terjadi. Apa itu? Jadi nanti jangan lagi bully-bully kita. Kalian udah lihat kita tidak mempersulit kan? Nyata. Senang saya melihat hari ini. Ya, terbuka semua. Dia beraninya datang ke sini membawa draft-draft, tiba-tiba banyak wartawan, tiba-tiba dia bilang dia nggak setuju. Yang bikin dia semua kan, betul nggak Mas? Itu kurang ajar. Lain halnya kalau misalnya saya siapin mau saya ini dia nggak setuju, boleh. Ini dia yang buat. Saya tuh udah curiga dari tadi. Kita tuh mutus lima orang ada ya, Mas Abram, 5 orang. Ayo panggil pihak mereka masuk cepat, panggil pihak mereka masuk. Ya kan Pak Irul panggil, kamu panggil. Kan Mas Abram juga panggil. Mereka nggak masuk sih, tahu ini ada apa gitu loh. Makanya gue siapin musik. Kalau mereka mau nyanyi damai, kalau nyanyi nggak tahu ya. Tapi si Obama udah dipegang tadi. Ada pantunnya. Si Obama udah bro. Udah sih Mama. Dan pikiran dua ada pantunnya. Rusa-rusa tanduknya 2. Oleh tanduknya berusul 7. Susah-susah kita mudah kita berdua. Kalau dia sudah tidak setuju. Mas Apri, Mungkin untuk langkah donasinya akan seperti apa nanti Bang? berapa? Donasinya akan diperjuangkan. Tetap diperjuangkan atau gimana Bang? Jalur hukum berarti perdata. Perdata dan pidana. Oke. Ya udah ya. Oke nih, kan sebelum ditutup ada tambahan dari Mr. Yasin. Tambah dikit. Jangan mimpi nanti kalau ada Densu kita mau datang ketemu lagi ya, jangan mimpi lagi. Berarti sampai di sini ya Sampai pertemuan. di sini udah selesai. Jangan mimpi mau datang 1000 Densu juga kita nggak